Guys, pernah nggak kepikiran atau bertanya-tanya kenapa saat ini banyak orang yang melakukan hal-hal bodoh dan konyol demi viral, membuat konten kontroversial demi popularitas? Saat ini banyak orang tertarik untuk menjadi pembuat konten atau konten kreator, seiring dengan tingginya minat orang untuk berselancar di media sosial. Tapi para pembuat konten ini pun akhirnya bersaing dengan cara yang tidak sehat untuk mencari viewers atau follower. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan perhatian supaya viral, dari yang melakukan hal konyol, hal gila, bahkan ada yang rela dan menikmati hujatan hanya senang jadi viral, atau ada juga yang mengumbar aibnya sendiri. Yang jelas, setiap perilaku tentu disertai motif. Sebenarnya memang sangat disayangkan ya, kalau ada orang yang menjadikan dirinya sendiri bahan bulian dan menikmatinya, menghalalkan segala cara apapun termasuk mengorbankan harga dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan uang, kedudukan, ketenaran, bahkan popularitas. Jadi tak heran perilaku ekstrim yang dilakukan semena-mena untuk mencari viewers tersebut berujung menuai kontroversi. Menurut psikolog Universitas Pancasila Dr. Ade Iva Wicaksono, tindakan ini dilakukan seiring cara pandang mayoritas pengguna media sosial yang ingin memanfaatkan platformnya untuk memperlihatkan dirinya ke dunia luar. Dan saat ini, sepertinya media sosial ini sudah dianggap sebagai indikator kehidupan ya, yang lebih penting dari yang lainnya. Para konten kreator ini sepertinya kebablasan memanfaatkan media sosial. Padahal pada awalnya kan media sosial dibuat untuk tujuan yang positif, memudahkan mereka yang sudah terpisah untuk menjalin silaturahmi dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun, saat ini pemanfaatannya berlebihan, menjadi marak dan sudah mengarah ke sesuatu yang problematik. Nah sayangnya, fitur yang ada di media sosial ini malah jadi beralih fungsi menjadi sebuah indikator keren atau tidaknya seseorang dari jumlah like, komen, ataupun follower. Banyak orang yang melakukan hal-hal gila demi fame tanpa tahu konsekuensinya, atau mereka bahkan memang mungkin nggak tahu ya, nggak paham. Dan ada pula yang tebal muka dan terpaksa karena masalah ekonomi dan berharap kalau viral, nasibnya berubah. Padahal, dengan viral, tekanan mental juga nambah, khususnya bagi keluarga dan dirinya. Kenapa sih banyak yang viral hal konyol? Ya, karena terlalu banyak orang bodoh yang dikasih panggung. Nah, terutama buat kreator pemula yang buat konten bodoh belum paham resikonya kena mental. Mereka gambling, mencoba-coba melakukan hal gila karena memang sudah melihat realita yang ada, yang sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulunya. Banyak yang tenar dan bahkan jadi artis hanya karena viral di media sosial. Secara naluriah, manusia punya rasa penasaran yang tinggi. Ini yang memicu mereka untuk melakukan hal bodoh pada umumnya. Kenapa mereka melakukan hal itu semua? Miskin. Iya, miskin. Ada yang miskin harta, ada yang miskin perhatian, dan ada yang iseng berharap jadi beken ala idolanya yang sama gilanya. Mereka hanya ingin diperhatikan, karena kan memang tidak semua orang punya privilege uang, koneksi, dan bukan anak artis. Jadi mereka pikir viral itu sesuatu yang indah. Kalau viralnya positif, kayak prestasi, atau menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ya mending lah ya, malah bagus. Tapi kalau seperti prank sampah, prank yang gak jelas, atau hanya karena ngehujat artis, pasti bermasalah. Apalagi kalau sampai dilaporkan, ya pasti kena pasal ITE, ya wassalam. Banyak yang ingin viral tanpa tahu konsekuensinya, padahal setelah benar-benar kita terkenal, kita punya tanggung jawab yang besar. Kita sebagai influencer punya tanggung jawab yang banyak. Ya, apalagi privasi kita juga akan berkurang. Waktu sama keluarga, sama pacar, pasti berkurang. Belum lagi kalau ada orang yang minta foto kemudian tidak dilayani, kita malah nanti akan dicap sombong. Media juga akan selalu memperhatikan setiap gerak-gerik kita, jadi kita nggak akan terlalu bebas. Dulu sempat mikir sih, apa untuk menjadi terkenal harus jadi bego dulu ya? Atau kelihatan konyol? Atau buka-buka dada sama paha aja ya? Dan ajaibnya, di negeriku ini banyak kreator yang bagus dan waras, tapi yang diberi panggung, di TV, di media, malah mereka yang gila, yang konyol. Semuanya demi cuan, demi rating. Slogan, don't make stupid people famous itu bullshit. Dan celakanya, kreator yang waras tadi kena imbas. Dibilang, kreator negeri kita itu hanya gitu-gitu saja, padahal banyak banget yang bagus. Seperti berlian yang terpendam gitu loh.
Peran media juga berpengaruh. Hal yang kecil saja yang terjadi sama selebritis atau influencer, ini bisa digoreng-goreng, digiring opini netizen, hingga jadi masalah yang rumit, mengaduk-aduk perasaan. Padahal tidak semua artis dan influencernya tuh kuat mental menghadapi hal semua ini. Jadinya problematik semua deh. Nah, satu hal yang menjadi perhatian adalah mengapa konten yang viral ini lebih banyak yang negatif. Apakah orang-orang cenderung senang dengan konten negatif? Nah, konten yang viral adalah konten yang menarik untuk dibicarakan, baik bersama teman ataupun keluarga. Ada beberapa orang yang memiliki kecenderungan untuk viral agar dibicarakan oleh orang lain sehingga mendapatkan validasi. Biasanya, yang jadi bahan perbincangan orang dan cepat viralnya ya konten negatif. Makanya orang-orang bikin kontroversi yang negatif supaya viral, supaya diomongin orang-orang. Menurut psikologi, ada 3 alasan orang-orang ingin viral. Yang pertama adalah seseorang itu ingin viral karena kebutuhan untuk diakui. Mereka butuh validasi. Ini sudah sifat dasar manusia sih yang senang dirinya menorehkan prestasi. Kemudian ada platform yang mendukung. Selain keinginan untuk diakui, saat ini platform yang menampung kebutuhan bagi orang yang haus pamor, haus atensi itu banyak. Oleh karena itu, seseorang mudah melakukan aksi viral. Dan yang ketiga, itu ada kaitannya dengan masa lalu seseorang. Tapi tidak selalu sih. Nah, bagaimana menurutmu?